Sesi kali ini adalah membahas terkait dengan materi PPh pasal 21 untuk pegawai non tetap. Apa itu pegawai tidak tetap? Jadi pegawai tidak tetap itu adalah termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila penghasilan yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari, berdasarkan unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Ketentuannya adalah yang lama adalah seperti ini, ya, ada macam-macam, ya. Untuk ketentuan yang baru lebih singkat. Jadi, ketentuan baru ini itu adalah penghasilan bruto yang 0 sampai 2,5 juta, itu tarifnya adalah terharian dikalikan dengan penghasilan bruto sehari. Kalau lebih dari 2,5 juta, berarti tarif pasal 17 dikalikan 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Kalau yang penghasilan brutonya itu adalah dibayarkan bulanan, ya, maka terbulanan dikalikan penghasilan bruto bulanan. Ya, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah untuk penghasilan yang dibayarkan adalah yang harian. Kita akan bahas dulu terharian itu yang bagaimana. Terharian ini untuk pegawai tidak tetap. Jadi yang penghasilannya adalah 0 sampai dengan 450.000, maka tarifnya adalah 0%. Tapi yang penghasilannya adalah di atas 450.000 sampai 2,5 juta, tarifnya adalah 0,5%. Ya, jadi tarif efektif harian untuk pegawai tidak tetap adalah ini. Berbeda dengan pegawai tetap. Kalau pegawai tetap itu ada banyak ya tadi. Contoh perhitungannya adalah seperti ini. Misal, Tuan hari ini melakukan pekerjaan perakitan jam tangan, waktunya adalah 20 hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan seharian adalah sebesar 500.000 per hari. Jadi, berdasarkan 500.000 per hari, maka PPh pasal 21-nya itu diikutkan yang mana? Karena ini adalah harian, ya, karena ini adalah harian, maka tarifnya yang digunakan penghasilan brutonya adalah 500 per hari, maka menggunakan terharian kalikan penghasilan bruto. Terharian yang mana? Oh, ternyata lebih dari 450.000, berarti yang 0,5%. Berarti 0,5% dikalikan 500.000, ketemunya adalah 2.500. 0,5% kali 2.500 ketemu 2.500 itu akan dipotong setiap hari. Misalnya ini ada 20 hari, maka setiap hari akan dipotong sebesar 2.500 dan bukti potongnya juga pasti akan menerima sebanyak 20. Ini adalah contoh perhitungannya. Lain lagi kalau misalnya kalau ini adalah upahnya borongan. Upah borongan ini adalah melakukan perakitan bingkai foto yang dia bekerjanya 10 hari. Atas 10 hari tersebut dapatnya adalah 4,5 juta. 4,5 juta ini bukan sebulan loh, ini adalah harian. Caranya bagaimana untuk mencari ikan untuk perharian? Berarti dengan cara dibagi, yaitu adalah 4,5 juta dibagi dengan 10. Jadi ketemunya adalah 450. Karena ini dibayarnya adalah harian yang nilainya adalah 0 sampai dengan 450, tarifnya adalah 0% untuk terhariannya. Sehingga 0 kali 450 maka ini tidak dikenakan pajak untuk penghasilan yang di contoh perhitungan ini. Sekarang kita kembali ke sini. Tarif pasal 17. Tarif pasal 17 pasti sudah banyak yang tahu ya. Dengan tarif pasal 17 yang 0 sampai 60 juta, 60 juta sampai 250 juta sesuai dengan tarifnya gitu ya. Tarifnya ini kita sebut sebagai tarif progresif. Nah, cuman perbedaannya kalau dibagi tetap dikalikan dengan penghasilan kena pajak, tapi kalau yang di pegawai tidak tetap itu dikalikan 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Contohnya, Tuan Miftah bekerja pada PT Natural. Dia menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima penghasilan sebesar 3 juta. Ya. Dia dibayar 300 per unit. Berarti kalau dia menyelesaikan 10 buah dalam sehari, berarti dapatnya adalah 3 juta. Berarti penghasilannya karena sudah lebih dari 2,5 juta, maka tarifnya adalah tarif 17. Karena ini adalah 3 juta dan masih masuk ke level penghasilan itu yang 60 juta, maka tarifnya adalah 5% dikalikan 50% dikalikan dengan 3 juta. Jadinya adalah 750 juta. Ya, 5% dapat dari mana? 5% dapat dari ini. Ya, 50 juta dapat dari mana? 50 juta itu adalah rumusnya. Ya, sehingga karena masih di bawah 60 juta, maka pengenaan tarifnya adalah 5%. Ya. Bagaimana dengan terbulanan? Terbulanan ya sama dengan kalau kita mau menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap. Ya.
Kalau dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori A, B, dan C. Kategori A-nya yang PTKP-nya TK0, TK1, dan K0. Nih, tarif-tarifnya. Ya, ada banyak. Tergantung penghasilan brutonya berapa. Itu tarifnya. Kategori B, TK2, TK3, K1, dan K2. Ini tarifnya. Kalau kategori C itu adalah K3. K3. Ini tarifnya. Ya. Sehingga tinggal dikalikan saja. Misalnya penghasilan sebulannya 5 juta, ya berarti 5 juta dikalikan berapa? Ya, tinggal dikalikan aja ini. Kemudian bukan pegawai. Kalau bukan pegawai itu adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberian penghasilan. Contohnya, Tuan Nano bekerja sebagai pemetik teh. Dia mendapatkan penghasilan dari bulan Januari sampai Desember. Tertera di sini. Statusnya Tuan Nano, dia adalah sebagai tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ya, tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ya, berikut ini adalah penghasilannya: Januari 4 juta, Februari 7 juta, Maret 1 juta, April 7 juta, Mei 8 juta, dan seterusnya. Berdasarkan status penghasilan dan kena pajak, maka masuknya adalah TK0. Ya, TK0 berarti masuknya tidak menikah, masuknya adalah di kategori A. Sehingga harus dilihat kategorinya. Misalnya kategori A, jumlah penghasilan yang Januari itu 4 juta. 4 juta itu masuk kemana? 4 juta di kategori A ini adalah masuknya yang 0%. Ya, tergantung penghasilan brutonya berapa, tinggal dikalikan saja. Ya, sampai di bulan Desember. Ini beda ya dengan 21 ya. Kalau 21 itu ngitung sampai Novembernya dulu, baru nanti ngitung Desembernya itu disetahunkan. Ini berbeda. Kalau yang ini langsung dengan ini pengalinya langsung dikalikan dengan terbulanan kategori A. Kalau yang bukan pegawai, ya itu tarifnya tadi pasal 17 dikalikan 50% kalikan penghasilan bruto. Apalagi yang bukan pegawai, contohnya peserta kegiatan, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dan ada mantan pegawai. Ini adalah pemotongan PPh lainnya. Ini adalah terkait dengan ketentuan yang bukan pegawai. Ini adalah yang kaitannya pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan yang tidak terima diperoleh secara bulanan. Ya. Nah, ini adalah rumus untuk pemotongan PPh lainnya. Ya, pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto, baik itu dari peserta kegiatan, manfaat pensiun, dan mantan pegawai. Contoh, Tuan Umar, seorang pengacara, menangani sengketa kasus PT Fantastis. Penyelesaiannya berapa? Penyelesaiannya adalah ininya adalah kasus tersebut adalah 400 juta. Sehingga caranya adalah 50% kita kalikan dengan 400 juta dulu. Temunya adalah 200 juta. Sehingga 200 juta ini barulah kita kalikan dengan PPh pasal 21 atau pasal 17. Berarti 5% kalikan 60 juta ditambahkan dengan 15% dikalikan 140 juta. Dapat dari mana yang 15% dan 5%? Tadi sama dengan yang ini. Yang tarif pasal 17. Mana pasal 17? Yang terbulanan ini ya, yang pasal 17 ini dia. Ini adalah rumus untuk menghitung PPh pasal 21. Ya, jadi ketemunya berapa? Ketemunya adalah 24 juta. Contoh lagi. Ini adalah kaitannya dia bekerja tapi dapat uang pensiun, ya, mendapatkan uang pensiun. Berapa? Uang pensiunnya adalah 60 juta. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 dari mana? Berarti dari 5% dikalikan dengan 6 juta. 60 juta. Ini adalah menerima atau memperoleh penghasilan jasa. Ini menerima atau memperoleh jasa penghasilan jasa produksi sebesar 60 juta. Jadi jasa produksi 60 juta berarti langsung dikalikan aja 5% kalikan 60 juta. Oke, ini adalah terkait dengan PPh pasal 21 untuk khusus pegawai non pegawai tetap. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan.